Salam sukses. Jumpa lagi bersama kami redaksi Agromedia. Kali ini kita akan menelusuri seluk-beluk beternak dan bisnis hewan ternak yang bertubuh besar. Apalagi kalau bukan sapi potong. Dari tahun ke tahun, kebutuhan dan harga sapi terus meningkat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru. Hal ini tentu memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk beternak sapi potong. Apalagi, masih banyak peternak yang belum menerapkan cara beternak secara intensif, sehingga peningkatan jumlah populasi bakalan sangat lambat. Hampir setengah dari kebutuhan daging sapi di Indonesia dipenuhi dari impor. Setiap tahun, pemerintah harus mengimpor sapi bakalan rata-rata sebanyak 700.000 ekor per tahun. Karena itu, pemerintah membuat program agar pada tahun 2014, 90% kebutuhan sapi dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan kata lain, Indonesia mampu bersuasembada daging. Hal ini tentu semakin meyakinkan bahwa peluang beternak sapi potong sangat terbuka lebar. Jika Anda berniat beternak sapi potong, perhatikan jenisnya. Jangan sampai Anda salah memilih jenis sapi. Bukannya laba yang Anda peroleh, tetapi justru kerugian yang Anda derita. Karena itu, sebelum membeli sapi, sebaiknya Anda mengetahui jenis sapi potong unggulan yang bisa Anda pilih. Jenis-jenis sapi potong unggulan diantaranya sapi Bali, sapi Sumbawa, Ongole yang sering disebut SO, serta sapi peranakan Ongole atau PO. Sapi PO merupakan jenis sapi yang paling banyak dipelihara oleh peternak di Indonesia. Jenis sapi unggulan lainnya antara lain sapi Brahman, Limousin, Simental, Aberdeen Angus, serta sapi jantan Friesian Holstein atau sapi FH. Pertambahan bobot harian sapi-sapi ini mampu mencapai 1,25 kg per ekor per hari. Sapi mana yang akan Anda pilih? Sesuaikan dengan ketersediaannya di pasaran dan modal yang Anda miliki. Tidak seperti di luar negeri yang selalu menggembalakan sapi di padang rumput untuk memberi makan, sapi-sapi di Indonesia umumnya dipelihara dan diberi makan di dalam kandang. Karena itu, sebelum memulai beternak sapi, peternak harus menyediakan kandang. Pilihlah lokasi kandang yang jauh dari permukiman penduduk agar bau dari kotoran sapi tidak mengganggu lingkungan sekitar. Pilih juga lokasi yang dekat dengan sumber pakan, memiliki sirkulasi udara baik, sejuk, ketersediaan air mencukupi, dan akses jalan baik. Setelah itu, siapkan peralatan dan perlengkapan beternak seperti tempat makan, tempat minum, ember, cangkul, dan timbangan. Siapkan juga pakan yang akan diberikan seperti rumput, jerami, konsentrat, dedak, serta vitamin dan obat-obatan. Jika masih memiliki modal, bangun kantor dan tempat tinggal karyawan untuk memudahkan karyawan merawat sapi. Ya memang awalnya saya itu senang ya, hobi dengan peternakan. Awalnya usaha saya itu di ayam. Tapi setelah dirasakan banyaknya penyakit yang menimbulkan kematian ayam, akhirnya saya mulai pada tahun 2001 itu membeli seekor sapi dari Andini. Saya coba gitu. Dengan harga 5.100.000 dipelihara selama 6 bulan, saya jual menjadi 6.200.000 waktu itu. Dari situ ternyata usaha sapi itu ada keuntungan di sana. Akhirnya saya mencari modal, belanjalah waktu itu 7 ekor. Terus sampai 7 ekor saya jual sampai jadi 11 ekor. Terus
Ya puncaknya 2009 itu laku 60 ekor. Gitu. Usaha pembibitan sapi belum banyak dilakukan peternak skala kecil. Namun seiring dengan program pemerintah untuk bersuasembada daging, usaha pembibitan sudah sepatutnya mulai dilakukan agar kita tidak lagi tergantung pada impor sapi bakalan. Bagi peternak pemula dengan skala peternakan kecil, usaha pembibitan bisa dilakukan bersamaan dengan usaha penggemukan. Penggabungan usaha ini untuk menutupi biaya pakan dan perawatan sapi selama proses pembibitan. Tidak seperti pada kawin alami yang memerlukan kehadiran sapi betina dan jantan, pada metode kawin suntik, peternak hanya perlu menyediakan sapi betina, kehadiran sapi jantan tidak diperlukan. Sebab, sperma jantan dapat diperoleh langsung dari semen atau stroy yang telah dibekukan. Untuk menghasilkan anak sapi atau pedet yang unggul, pilihlah indukan atau semen jantan yang berkualitas. Syarat indukan betina yang berkualitas, diantaranya berumur minimum 1,5 hingga 2 tahun dan maksimum 5 tahun, tubuh kelihatan sehat, tidak cacat, bulu mengilap, panggul besar, bentuk ambing relatif besar, mempunyai puting sebanyak 4 buah, serta memiliki kaki yang kokoh untuk menopang bobot tubuh yang besar saat bunting. Sapi betina calon indukan sebaiknya mulai dipelihara sejak dara atau berumur sekitar 1 tahun, agar sapi bisa beradaptasi dengan lingkungan peternakan. Untuk meningkatkan keberhasilan kawin suntik, rawatlah calon indukan betina dengan baik. Caranya, bersihkan kandang dan mandikan sapi setiap hari pada pagi hari. Setelah kandang bersih, berikan pakan hijauan berupa rumput atau jerami 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Jangan lupa untuk memberikan pakan konsentrat 1 kali sehari, yaitu pada siang hari. Untuk lebih meningkatkan kesuburan calon indukan, berikan tauge selama 2 bulan berturut-turut sebelum sapi dikawinkan. Selain itu, untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap prima, berikan vitamin AD3E setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali. Sapi jantan dapat dikawinkan sewaktu-waktu, sedangkan indukan hanya dapat dikawinkan jika sedang birahi. Jika tidak, maka perkawinan pasti akan gagal. Sapi betina mengalami birahi setiap 18 hingga 22 kali sehari, dengan ciri-ciri antara lain, keluar lendir bening dari vulva serta vulva membengkak, berwarna merah dan terasa hangat. Selain itu, saat petugas IB melakukan palpasi rektal, uterus seperti menegang. Dalam proses kawin suntik atau IB pada sapi potong, dibutuhkan beberapa bahan dan peralatan. Di antaranya straw atau semen beku di dalam termos yang berisikan N2 cair, IB gun, kapas, dan alkohol untuk membersihkan vulva, tisu untuk mengelap straw, sarung tangan plastik, dan sabun yang digunakan saat palpasi rektal, serta air untuk mengencerkan semen dan membersihkan tangan petugas. Pastikan alat IB gun bersih dan steril sebelum digunakan. Berikut ini cara melakukan kawin suntik pada sapi potong. Cairkan kembali semen dengan meredam straw di dalam air bersih selama sekitar 1 menit. Keringkan straw menggunakan tisu, lalu masukkan ke dalam gun IB.
Bersihkan vulva indukan menggunakan kapas beralkohol. Setelah itu, masukkan gun secara perlahan melalui vulva hingga cincin keempat serviks. Bantu dengan palpasi rektal menggunakan tangan kiri. Semprotkan sperma ke dalam posisi cincin keempat serviks atau bifokartio. Tarik kembali IB gun secara perlahan-lahan sambil memijat uterus hingga IB gun keluar dari vagina. Catatan tanggal, hari, nomor indukan, dan kode straw yang telah diinseminasikan. Lakukan kawin suntik 2 bulan berturut-turut untuk memastikan perkawinan berhasil. Setelah kawin suntik selesai dilakukan, rawat indukan seperti biasa. Pada hari ke-21 dan ke-42 setelah perkawinan, perhatikan tubuh sapi. Jika sapi tidak mengalami gejala birahi, berarti sapi telah bunting. Sapi yang bunting menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Nafsu makan meningkat, tubuh terlihat lebih gemuk, serta ambing susu mulai turun. Untuk memastikan sapi bunting atau tidak, lakukan palpasi rektal. Perawatan sapi yang sedang bunting hampir sama dengan perawatan sapi indukan. Hanya saja ketika memasuki bulan ke-6 dan ke-7, kurangi pemberian konsentrat menjadi 0,5% bobot kering dari bobot badan indukan agar janin tidak terlalu gemuk. Pada bulan ke-8, jumlah konsentrat yang diberikan kembali normal seperti sebelumnya. Setelah bunting sekitar 9 bulan dari tanggal perkawinan, pindahkan indukan ke kandang khusus beranak. Indukan yang akan beranak memperlihatkan beberapa gejala, di antaranya ambing membengkak, kadang-kadang mengeluarkan air susu, vulva membengkak, dan keluar air agak keruh. Sapi terlihat gelisah dan terus mengejan, hingga air ketuban pecah disertai keluarnya kaki pedet. Secara alami, pedet akan keluar sendiri dari vulva induk. Setelah lahir, letakkan pedet di atas jerami dan segera keringkan dengan lap kering, terutama di bagian hidungnya. Ikat dan potong tali pusar pedet. Biarkan pedet agar induk menjilatinya. Selama 15 hingga 30 menit, pedet yang sehat akan terus mencoba berdiri dan menyusu pada induknya. Plasenta akan keluar sendiri setelah setengah hingga 12 jam. Jangan lupa untuk memberikan suntikan antibiotik kepada induk yang baru beranak. Catat tanggal, hari, tahun, dan bobot pedet yang baru lahir. Pedet yang baru lahir harus segera menyusu kepada induknya agar memperoleh kolestrum. Setelah berumur 2 hingga 3 minggu, selain diberikan susu, pedet mulai diberi konsentrat awal atau calf starter dan hijauan. Setelah berumur 4 bulan, pedet dapat mulai diberikan konsentrat seperti yang diberikan kepada induknya. Untuk memudahkan identifikasi, pasang tag ketika pedet berumur 2 hingga 7 hari. Kita dalam memelihara sapi ini tidak ada aspek yang bisa dibuang. Jadi pemeliharaan sapi sampai ke kotoran dan sampai ke urin semua bisa diolah. Jadi kalau di dalam peternakan sapi semua konsepnya bisa dijadikan sebagai
mata pencarian. Beternak sapi sebenarnya kalau hanya dalam skala kecil, itu dalam skala kecil keuntungannya tidak begitu signifikan karena itu semua dilakukan dengan tenaga sendiri dan manajemennya sama manajemen yang standar. Sedangkan kalau kita memelihara sapi di dalam jumlah yang banyak, itu kita akan memiliki suatu manajemen yang khusus, termasuk di dalam pembiayaan tenaga kerja, sehingga tidak akan terjadi suatu kos yang berbalik istilahnya, tidak terjadi pembiayaan yang tanpa tenaga yang tanpa pembayaran. Sebenarnya yang membuat masyarakat kita sangat sulit untuk beternak sapi saat ini, pertama adalah di harga bakalan yang masih lumayan tinggi dan kebutuhan pakan. Bahan pakan itu sangat ketersediaan di pasar sangat bervariasi, jadi tidak stabil untuk harganya di pasaran. Untuk memulai usaha ternak sapi, angka minimal yang dimulai untuk masyarakat mungkin di angka 10 akan cukup efektif. 10 ekor untuk memulai pertama. 10 ekor untuk penggemukan itu dimulai dari berat 300 sampai 350 kilo dengan pemeliharaan 3 sampai 4 bulan. Mungkin akan menambah bobot antara 100 sampai 120 kilo. Jadi di situ mungkin akan ada selisih harga antara 1 sampai 1,5 juta. Teknis pemeliharaan sapi potong untuk penggemukan tergolong mudah. Peternak hanya perlu memberikan pakan yang sesuai agar target penambahan bobot sapi bisa tercapai. Waktu yang dibutuhkan pun terhitung cepat, hanya berlangsung 4 hingga 6 bulan. Namun, ada juga peternak yang menggemukan sapinya selama 1 tahun. Memilih jenis sapi bakalan yang akan dibesarkan sangat penting. Jangan sampai sapi yang dipilih ternyata sakit atau memiliki pertambahan bobot badan yang lambat. Perlu diingat, sapi yang baik untuk digemukan adalah sapi jantan. Pasalnya, sapi jantan memiliki pertambahan bobot harian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi betina. Sapi bakalan unggulan memiliki ciri-ciri, diantaranya berasal dari jenis sapi yang memiliki pertambahan bobot harian tinggi dan berumur sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Mengapa harus memilih yang berumur setengah hingga 2 tahun? Ternyata pada kisaran umur tersebut, sapi memiliki pertambahan bobot harian paling tinggi. Setelah itu, pilih bakalan yang memiliki tubuh kurus tetapi sehat, tidak cacat, postur tubuh bagus, mata cerah, bulu mengilap, serta kaki sehat dan kokoh. Cara pemberian pakan kepada sapi dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, dengan cara menggembalakan sapi di padang rumput sehingga sapi bisa langsung makan rumput yang tumbuh di padang rumput. Kedua, dengan cara mengandangkan sapi terus-menerus hingga karyawan harus memberikan pakan setiap hari. Ketiga, kombinasikan cara penggembalaan dan pengandangan yang banyak dilakukan peternak yang hanya memiliki 1 atau 2 ekor sapi. Sapi yang baru datang di peternakan biasanya ditempatkan di dalam kandang kelompok terlebih dulu untuk beradaptasi dengan lingkungan kandang. Walaupun demikian, ada peternak yang langsung menempatkan sapi di kandang penggemukan. Jika jumlah sapi yang dipelihara sedikit, sapi biasanya ditempatkan di kandang individu bentuk tunggal. Jika jumlahnya cukup banyak, sapi dipelihara di kandang individu bentuk ganda dengan posisi kepala dan kepala berhadapan atau ekor dan ekor berhadapan. Jumlah pakan untuk penggemukan sapi potong harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi sapi dan tujuan penambahan bobot badan hariannya. Umumnya, jumlah konsentrat yang diberikan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hijauan. Perbandingan konsentrat dan hijauan bisa 80 banding 20, 70 banding 30, atau 60 banding 40, tergantung kandungan nutrisi pakan. Agar sapi yang dipelihara tetap sehat dan kandang bersih, lakukan beberapa kegiatan ini secara rutin. Bersihkan kandang dengan cara membuang semua kotoran sapi dan menyiram lantai kandang hingga bersih. Bersihkan juga tempat pakan dan tempat minum.
Jangan lupa untuk memandikan sapi setiap hari. Jika jumlah sapi yang dipelihara banyak, paling tidak mandikan seminggu sekali. Untuk menunjang kesuksesan program penggemukan, pemberian pakan sangat penting diperhatikan. Berikan campuran 2,5 kg konsentrat dan 1 kg dedak. Setelah campuran konsentrat habis, berikan hijauan berupa rumput atau jerami sebanyak 2 kg. Jangan lupa berikan air minum secara terus-menerus. Ulangi pemberian pakan seperti tadi pada pukul 2 siang. Pada malam hari, berikan jerami atau rumput sebanyak 2 kg. Untuk menambah pasokan vitamin dan meningkatkan nafsu makan, sapi diberikan air rebusan kedelai yang bisa dicampur garam ataupun tidak. Panen dari usaha pembibitan sapi potong sudah tentu berupa sapi pedet atau anak sapi dan sapi betina apkir jika sudah tidak produktif lagi. Pedet biasanya dijual langsung ke peternak lain, pasar hewan, ataupun dipelihara sendiri. Sementara itu, induk apkir dijual sebagai sumber pedaging kepada penjagal atau rumah potong hewan. Hasil panen utama dari usaha penggemukan sapi potong adalah daging sapi yang dapat dijual dalam bentuk ternak hidup atau berupa produk daging. Sementara itu, hasil sampingannya berupa kotoran dan urin sapi. Kotoran sapi biasanya diolah menjadi pupuk kandang atau biogas sehingga dapat menambah pendapatan peternak. Beternak sapi potong sebenarnya tidaklah sulit. Justru jauh lebih mudah dibandingkan beternak hewan ternak lain karena sapi relatif tahan terhadap serangan penyakit. Jika pemeliharaan sapi dilakukan dengan baik, dijamin peternak akan memperoleh untung. Keuntungan rata-rata yang diperoleh bisa mencapai Rp1 juta per ekornya. Bahkan keuntungan yang diperoleh bisa berlipat-lipat. Semoga tayangan ini memberikan inspirasi usaha dan menambah pengetahuan Anda dalam beternak sapi potong. Saya Rani Andriani Koswara, beserta kru videografi kelompok Agromedia yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas.